Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sari Oktaviani, NPM 18422. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penawaran dalam prakontrak dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Pertama-tama, dalam urusan bisnis lintas batas negara, setiap negara tentunya memiliki kebijakan masing-masing yang dapat menjadi dasar berlakunya praktik bisnis lintas batas negara tersebut. Perbedaan sistem hukum yang dipegang setiap negara tentu dapat berakibat pada timbulnya sengketa dari para pihak yang melakukan praktik bisnis lintas batas negara. Nah, dalam sistem perjanjian hukum di Indonesia, setiap orang memiliki kebebasan dalam membentuk atau melakukan suatu perjanjian dengan siapapun dan mengenai hal apapun. Hal ini berdasarkan dengan asas kebebasan berkontrak, di mana asas ini paling penting dalam sebuah hukum perjanjian. Dalam asas ini, seseorang boleh dengan bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian tersebut. Kemudian selanjutnya ada tahap prakontrak. Tahap prakontrak merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun, di mana dalam masyarakat atau pebisnis, tahap inilah yang disebut dengan MOU. Dalam nota kesepakatan ini, dikenal dengan adanya istilah penawaran atau offer, dan penerimaan, yang merupakan bentuk dari proses negosiasi antara kedua belah pihak. Nah, dalam sistem hukum civil law, khususnya di Indonesia, syarat pertama tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menempatkan adanya kesepakatan sebagai dasar dimulainya suatu kontrak antara pihak yang mengadakannya. Kesepakatan inilah proses penawaran dan penerimaan tersebut terjadi, yang dapat berlangsung secara berulang-ulang dalam bentuk negosiasi. Jika kesepakatan tersebut telah terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan maksud para pihak yang membuatnya, selanjutnya perjanjian tersebut dapat segera diikuti dengan kontrak yang lebih rinci dan kompleks. Selanjutnya, beralih ke sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Secara prinsip, sistem hukum common law mendeskripsikan lahirnya suatu perjanjian atau kontrak ialah ketika suatu penerimaan tawaran dari suatu perjanjian sehingga perjanjian dianggap mulai terjadi adalah pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos. Prinsip itikat baik juga berlaku dalam sistem hukum ini, di mana dengan adanya penawaran dan permintaan dalam tahap prakontrak ini, masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikat baik, yang oleh karena itu, jika salah satu pihak beritikat buruk, maka haruslah disediakan sarana hukum berupa hak gugat dan hak untuk menuntut ganti rugi dalam tahap prakontrak. Nah, seperti yang diketahui bahwa syarat sahnya suatu perjanjian dalam sistem hukum common law adalah offer, acceptance, consideration, dan legal intention. Kemudian, adapun konsep doktrin dalam common law yaitu doktrin promissory estoppel ini hanya berlaku di negara dengan sistem hukum common law. Indonesia misalnya, Indonesia yang merupakan salah satu negara sistem hukumnya civil law, maka tidak secara eksplisit menerapkan doktrin ini. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, saya akan memberikan kesimpulan bahwa dalam sistem hukum common law, penawaran dan permintaan menjadi formasi wajib dalam syarat sahnya perjanjian. Sementara dalam sistem hukum civil law, adanya kesepakatan itulah yang menjadi proses penawaran dan perjanjian tersebut terjadi. Keberadaan itikat baik dalam penawaran sangatlah ditekankan pada saat negosiasi prakontrak oleh sistem hukum civil law. Sementara pada sistem hukum common law, itikat baik tidak dikontrodiusir, namun ia menjembatani hal-hal tersebut dengan adanya konsep piecemeal solution to problems of unfairness. Itikat baik pada sistem hukum common law dikenal adanya doktrin promissory estoppel yang menjadi perlindungan hukum para pihak untuk terhindar dari batalnya perjanjian secara sepihak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.